Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 170384205006. Di sini saya akan menjelaskan materi, struktur, dan fungsi kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas merupakan sebuah plastida yang memiliki kandungan klorofil dan memiliki fungsi untuk menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas adalah sebuah organel sel yang mempunyai membran yang hanya bisa ditemukan di sel tumbuhan, yang menjadi tempat pembuatan klorofil pada tumbuhan yang diproduksi. Letak kloroplas. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil, jaringan yang terdapat pada interior daun. Sel mesofil ini biasanya memiliki sekitar 30-40 kloroplas. Nah, pada gambar ilustrasi ini dapat dilihat letak kloroplas yang ada pada daun. Daun yang dipotong melintang, kemudian jaringan daun hasil pemotongan melintang dapat dilihat sel daunnya. Di dalam sel daun ini terdapat kloroplas. Nah, untuk melihat kloroplas yang ada di dalam sel daun menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Sistem kloroplas. Kloroplas mempunyai 3 macam sistem membran ganda yang terikat pada organel di dalam proses fotosintesis, yaitu ada membran dalam, membran luar, dan membran antar ruang. Membran dalam memiliki sifat permeabel. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan bermacam-macam anion, misalnya trikarboksilat, fosfat, persenyawaan-persenyawaan seperti nukleotida dan gula fosfat. Membran dalam kloroplas ini berisi carrier khusus untuk mentransfer agen metabolik penting dalam fotosintesis, seperti fosfat, fosfogliserat, dihidroksoaseton fosfat, dikarboksilat, dan ATP. Membran luar merupakan membran semi berpori dan permeabel untuk molekul kecil dan ion yang berpindah dengan mudah. Membran ini tidak permeabel untuk protein yang lebih besar. Nah, di dalam membran inilah terjadinya reaksi fase gelap, yaitu stroma tertanam sejumlah grana yang masing-masing terdiri dari setumpuk tilakoid yang berupa gelembung bermembran, pipih, dan bentuknya seperti cakram. Kemudian, membran antar ruang memiliki fungsi sebagai pemisah ruang di antara membran luar dan membran dalam yang memiliki tebal sekitar 10 nanometer. Struktur kloroplas. Nah, pada gambar ini dapat dilihat struktur dari kloroplas yang ditunjukkan oleh anak panah, di mana ada membran dalam, membran luar, granum, lumen, stroma, dan juga tilakoid. Membran dalam memiliki fungsi sebagai penghalang antara sitosol dan juga stroma. Membran luar memiliki fungsi untuk mengatur keluar masuknya zat cair dan zat padat. Kemudian, ruang antar membran memiliki fungsi sebagai pemisah antara membran luar dan membran dalam yang memiliki tebal 10 nanometer. Selanjutnya, tilakoid memiliki fungsi sebagai tempat untuk reaksi terang dan memiliki peran untuk menangkap energi cahaya matahari. Kemudian, stroma merupakan bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas dan memiliki fungsi menjadi tempat berlangsungnya suatu reaksi gelap. Struktur kloroplas selanjutnya ialah granum. Granum merupakan sekumpulan tilakoid yang bentuknya bertumpuk-tumpuk mirip dengan uang logam. Kemudian ada DNA plastid. DNA plastid ini adalah gen yang membawa sifat pada plastida dan memiliki fungsi untuk menjadi replika kloroplas atau pembelahan sel kloroplas. Kemudian plastoglobula. Plastoglobula adalah senyawa kimiawi yang terdapat di dalam kloroplas, dan senyawa ini adalah lipid yang memiliki bentuk globul. Kemudian, terdapat pati. Pati adalah hasil dari fotosintesis yang disimpan dalam bentuk amilo. Fungsi kloroplas.
Fungsi utama dari kloroplas adalah untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses ini merupakan suatu reaksi yang terjadi pada saat pembentukan ATP dan melibatkan transfer hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan juga sitokrom. Nah, di dalam proses fotosintesis ini, karbon dioksida yang nantinya akan berubah menjadi gula, yakni suatu sumber energi kimia dan sebagai sumber makanan untuk tumbuhan. Dan untuk melakukan proses fotosintesis, ini membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi dan juga CO2 serta air yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Proses fotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis ini dirangkum sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 12 H2O ditambah energi cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Berikut terdapat gambar reaksi terang dan reaksi gelap pada kloroplas. Reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini terjadi proses penangkapan energi cahaya. Reaksi-reaksi cahaya berlangsung pada bagian grana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Selanjutnya, zat itu akan digunakan untuk proses penyusunan zat gula. Nah, sebagian energi matahari digunakan untuk fotolisis air atau H2O sehingga dihasilkan ion hidrogen atau H+ dan O2. Ion hidrogen akan digabungkan dengan CO2 membentuk zat gula atau CH2ON, sedangkan O2-nya akan dikeluarkan. Nah, pada reaksi terang ini adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Kemudian, reaksi gelap. Reaksi fiksasi karbon atau reaksi gelap adalah reaksi yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan bertindak sebagai sumber energi yang digunakan untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Reaksi ini terjadi di dalam stroma kloroplas dan berlanjut ke sitosol. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi, struktur, dan fungsi kloroplas. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.